Perum Jalan Udara tanggal 2 Mei 2020. Senang sekali kita hari ini dapat berjumpa kembali di PA kita hari ini. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Pasti selalu sehat dong, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga jarak ya teman-teman. Ingat di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan PA kita dengan tema Baya Ibas Tulang Hati. Nah, untuk memulai ibadah PA kita, mari kita angkatkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Sebelum kita memasuki bahan renungan kita hari ini, mari kita angkatkan lagu pujian kita, lagu penyembahan Bapakku Datang. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita serahkan seluruh kebaktian kita dari awal sampai
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia yang Tuhan tetap tunjukkan kepada kami mulai tadi pagi kami Tuhan bangunkan dengan nafas kehidupan sampai detik ini. Mari Tuhan Yesus ajari kami supaya kami bisa mempergunakan anugerah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini buat orang lain. Kami bisa berguna buat orang lain, kami bisa menjadi sahabat buat orang lain, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kebaktian kami ini pun dari awal sampai akhir tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hadirlah Tuhan Yesus bersama kami, temani kami, ajari kami, mampukan kami mengerti akan apa yang akan kami dengar dan akan kami bahas pada malam ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berkarya dalam hati dan pemikiran kami, sehingga benar-benar apa yang sudah kami kerjakan nanti, hari ini pun bisa kami berikan terbaik buat orang lain. Bapa yang baik, kami juga berharap Bapa, supaya benar-benar kebaktian kami ini walaupun hanya di rumah saja, tapi ini bisa memberikan dampak yang sangat positif buat seluruh rekan-rekan kami Permata sedunia dimanapun mereka berada, supaya kami bisa saling menguatkan, saling memberikan motivasi, dan bisa memberikan satu sama lain dampak yang sangat positif. Inilah kami Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Hadirlah bersama kami. Seluruh perjalanan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia hidup. Amin. Nas Alkitab yang sampai pada hari ini untuk kita semua adalah 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi kami bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Begini firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang kamu seperti, kami ulangi, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, dalam membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu.
supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan yang sudah sampai kepada kita melalui Nats 2 Korinti 8 ayat 1 sampai 15. PA kita hari ini adalah berkaitan sekali dengan aksi bersama diakonia kategorial atau melumbar bere untuk HIV/AIDS atau NAPSA GBKP sebesar Rp5.000. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana Paulus sangat membandingkan dua jemaat antara Makedonia dengan Korinti, di mana ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang satu, Makedonia, di dalam kekurangannya dia mampu memberi kepada pelayanan, kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka sangat berpikir bagaimana jemaat ini, bagaimana pelayanan ini bisa sukses, bisa terbangun dengan baik, bisa grow up dengan baik. Sementara di sisi lain, perpulungan Korinti atau jemaat Korinti, dia yang penuh dengan kemegahan, cukup segala sesuatunya, tapi lupa memberi, lupa akan komitmen awal yang mereka seharusnya sudah laksanakan dan harusnya sudah selesai. Tapi sampai detik ini, sampai pada masa ini dibacakan kepada kita, itu belum dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Korinti hanya lebih memikirkan dirinya daripada sekitarnya, lebih memikirkan dirinya daripada pelayanannya, lebih ingat diri daripada Tuhan atau pelayanan. Sementara mereka sangat luar biasa, sehingga Paulus tetap mengutus Titus untuk membantu perpulungan, membantu jemaat Korinti untuk bisa bersama-sama lagi mengingat cinta kasih yang awal, mengingat komitmen yang awal yang mereka sudah bangun dan mereka sudah tekadkan, yaitu bagaimana menyelesaikan pelayanan, membuat semuanya semakin baik, membantu di antara pelayanan ini mana yang harus memang dibetulkan, mana yang harus dibantu, sehingga semua akan berakhir dengan baik. Sama seperti bacaan kita tadi, berakhir dengan seimbang. Tema kita hari ini adalah kaya dalam kasih. Dalam bahasa Karo, baya ibas keleng ate. Kaya dalam kasih. Bahasa ini sangat kecil, tapi punya makna yang sangat besar. Tema ini ditanyakan kepada kita seluruh permata-permata dimanapun Anda berada. Orang-orang muda yang akan menjadi tonggak pelayanan seterusnya untuk GBKP. Dalam bahasa Karona, keina ngepagi jadi chicken kami singgo metua. Keina ngepagi jadi garda terdepan untuk bisa meluaskan GBKP, memajukan GBKP, menjangkau banyak jiwa untuk mengenal Yesus dan membangun, diberdayakan bersama-sama. Sama seperti tema Hari AIDS Nasional, yang biasanya Hari AIDS Nasional kita akan adakan di 1 Desember. Nah, di tanggal 1 Desember 2019 pun acara ini tetap dilaksanakan. Temanya saat itu adalah bersama rakyat meraih sukses. Nah, diharapkan ini adalah dengan ada aksi Trigiros. Trigiros artinya adalah pada bahwa di tahun 2030 diharapkan Indonesia bebas dari terinfeksi baru virus HIV. Diharapkan di situ tidak ada lagi orang-orang di Indonesia yang terkena virus HIV. Yang kedua, diharapkan pada tahun 2030 dengan dengan 3 zeros, diharapkan bahwa Indonesia bebas stigma atau diskriminasi negatif terhadap penderita HIV/AIDS. Yang ketiga, Indonesia bebas jumlah kematian yang diakibatkan oleh HIV/AIDS. Apa peran kita dalam hal ini? Saat ini bantuan ini akan disampaikan, gerakan 5.000 ini akan disampaikan kepada komisi yang mengurus HIV/AIDS dan NAPSA atau Komisi HIV/AIDS dan NAPSA GBKP. Apa fungsi mereka? Apa sih fungsi mereka? Untuk apa 5.000 itu? Karena kaitan kita hari ini adalah kaya dalam kasih, berarti kaitannya dalam memberi. Memberi. Sedangkan fungsi komisi
HIV/AIDS dan Napsa GBKP ini perannya sangat luar biasa. Satu, mereka sangat membantu mereka untuk mengenalkan dunia luar, tidak takut dan tidak terkungkung pada dirinya sendiri, mampu memberdayakan dirinya. Kedua, memfasilitasi kebutuhan mereka dalam intern maupun sampai ke ekstern. Ketiga, mendampingi mereka sampai ke rumah-rumah sakit, baik itu konsultasi dengan psikolog atau ke pusat rehabilitasi. Keempat, mereka diupayakan bisa diberdayakan, sama seperti kita yang benar-benar juga normal, tidak mengalami banyak persoalan dan tidak menderita HIV/AIDS. Saat ini, inilah yang dituntut dari kita, dari tema kita hari ini dengan aksi bersama Diakonia Kategorial Melumbar Mere untuk Komisi HIV/AIDS dan Napsa GBKP. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini. COVID-19 sudah ada di negara kita dan jumlah-jumlah itu sedikit demi sedikit mulai bertambah. Mungkin hal ini sangat memberatkan kita, sangat tidak enakkan kita, mengurangi rasa nyaman kita. Tapi peran kita juga sangat luar biasa dan sangat diharapkan. Mulai dari social distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, itu sudah menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Sementara masih ada hal-hal lain yang harus bisa kita kerjakan dengan cara memberi. Kalau kita tarik dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti memberi adalah, kita ambil dari 3 kata itu, kita ambil 1 kata saja, artinya adalah menyerahkan. Kata menyerahkan ada di dalamnya kata dasar serah. Di dalam kata menyerahkan ada kata sifat, keikhlasan, kerelaan, ketulusan. Jika kita ditanya, kata keikhlasan, kerelaan itu ada pada siapa? Jawab dalam hati kita masing-masing, itu ada pada Allah kita, Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus yang sudah juga dengan ikhlasnya memberi nyawanya supaya kita bisa diselamatkan. Nah, memberi pada momen ini, memberi pada masa sekarang ini, akankah masih bisa kita satukan? Akankah masih ada rasa itu? Ataukah sebenarnya memberi itu menjadi hal-hal yang maaf, bukannya maksudnya nggak mau memberi, tapi apakah kita bagian itu? Kalaulah kita sadari bahwa setiap dari kita mampu memberi, kalaupun itu tidak berupa uang atau benda, materi, tapi kita bisa mendoakan mereka, bisa menjadi pendoa buat mereka, menunjukkan bahwa kita mencintai seluruh penderita HIV/AIDS dimanapun mereka berada. Para ODA pun tidak menginginkan ini terjadi pada mereka. Tapi lambang cinta kita, tanda ketidakegoisan kita harus kita tunjukkan bahwa mereka adalah bagian kita. Harus kita rangkul, sama dengan yang terdampak dengan COVID. Yang tidak terdampak dengan COVID mungkin masih ada cukup simpanan. Mari memberi, mari tidak egois. Cinta yang kita rasakan ini bagikan buat mereka. Biarkan cinta yang ada dalam diri kita ini bisa mereka rasakan. Biarkan hidup yang sudah kita hidupi dengan nyaman ini bisa mereka hidupkan lagi dengan nyaman, walaupun dengan sedikit. Bisa jadi sama seperti kasus kecil kalau kita berada di daerah panas, duduk di angkot dengan suasana yang sangat panas, tiba-tiba ada orang yang nyanyi jreng jreng jreng. Dia meminta sesuatu dari kita. Atau saat kita berada di sebuah mobil yang sangat sejuk dengan AC yang sangat menyenangkan kita, melihat kanan kiri asik, tiba-tiba ada tangan kecil yang meminta, "Bu," dengan pakaian yang tidak seperti kita. Apa yang kita kerjakan? Apakah ada kekesalan dalam diri kita, jengkel? Udah miskin, udah begini, harusnya mereka begitu, harusnya mereka begitu, begini begitu. Ada banyak ide dalam diri kita, tapi itu hanya sekedar wacana,
hanya sekedar teori tanpa praktek. Terlibatkah kita untuk mereka? Sama seperti memberi untuk penderita HIV/AIDS dan nafsa. Sama seperti situasi sekarang COVID. Ini situasi kita bersama. Kamu dan aku harus bersatu, bekerja sama, menyalurkan cinta yang ada, memberi kehidupan buat mereka yang kekurangan. Karena sejujurnya, kalaupun kita selalu memberi kepada orang lain, percayalah, dalam diri setiap manusia, dia tidak pernah mau memburukkan dirinya di hadapan manusia lain. Dia selalu berharap bisa menaikkan reputasinya, tapi kondisi selalu berkata berbeda. Keberuntungan Anda dan keberuntungan saya berbeda. Posisi kita diletakkan juga berbeda. Jadi latihlah diri kita memberi, supaya ada keseimbangan. Sama seperti penanganan di COVID-19. Bagi kita yang mungkin punya kelebihan, kita bisa membeli apa yang kita mau, bisa jalan kemana saja kita mau, tidak terhalang oleh apapun. Tapi mereka yang terdampak betul-betul tidak punya pekerjaan, mungkin mereka di PHK. Pemerintah juga sangat berjuang untuk ini, membantu di segala sisi. Mulai dari kredit yang dikasih bunga rendah, perbankan disuruh untuk tunda bayar, dan banyak hal-hal lain. Bantuan-bantuan sudah mulai berjalan. Dan ini pun harus kita doakan sebagai permata, generasi penerus bangsa, orang-orang yang top di depan. Kalian adalah tonggak sejarah ini akan dibuka. Masa corona ini kita dipercayakan ada di dalamnya. Di masa corona ini kita dipercayakan ikut merasakannya. Mari beri apa yang ada. Karena teologi memberi adalah memberi dari yang ada, bukan memberi saat tidak ada. Kalaulah kita bisa lihat adat Karo juga menyinggung soal memberi. Saat-saat sudah panen, semua orang akan berusaha memberi. Dapat yang baru, ini panen kami yang baru. Berbagi. Hal kecil, mungkin hanya cuma satu muk, tapi itu sangat bermanfaat. Mungkin cara lain yang kita bisa tangani secara persuasif adalah mari timbulkan hashtag-hashtag baru di media sosial kita. Ubah hidup lo, kami bersamamu, kami peduli padamu. Kita bisa kalau bersama, banyak hal yang bisa kita buat. Membesarkan hati-hati orang yang luar biasa sangat drop saat ini. Kita pacu semangat mereka, kita bangun lagi spirit mereka, supaya mereka tidak melupakan dirinya dan tidak melupakan akhirnya lupa, sehingga timbullah hal-hal yang negatif, pencurian, penjarahan. Itu kita tidak inginkan. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini, kaya dalam kasih. Percayalah bahwa kasih yang sudah kita berikan ini, sumbangan, donasi yang kita berikan ini, itu akan melahirkan satu sifat baru yang sangat membuat kita menjadi punya inner beauty, punya aura yang positif. Apakah itu? Satu sifat itu yang akan melekat dari diri kita pada saat kita salurkan kepada orang lain berupa kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang di dalam diri, itu menunjukkan bahwa kita tidak lupa diri, tapi kita sadar diri bahwa kita tidak sendiri. Kita punya orang lain yang harus kita bantu, kita gandeng, kita motivasi, kita dorong, walaupun situasinya sulit. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak bisa memberi secara materi, tapi seperti yang kita bilang tadi, kita bisa memberi dengan berbagai cara. Katakan
pada mereka bahwa aku pendoamu, aku peduli padamu. Dan kita akan bisa lalui ini bersama. Benar sekali memang, mengingat orang lain dalam diri kita itu sulit. Apalagi sering sekali orang tidak memberi. Kenapa? Karena pada saat dia memberi, dia merasa dia akan kehilangan. Pertama, kehilangan. Kedua, dia akan merasa kekurangan. Dan ketiga, dia akan merasa kerugian. Jika ketiga ini ada pada kita, 1000 pun yang diminta, akan ada batas yang kita buat, sehingga itu tidak akan terberikan. Yang bisa kita berikan adalah apa? Umpatan, celotehan, nyinyir. Kita akan cerewet. Kita akan ngomong ke sana sini bahwa apa ini, ini lagi. Tapi sadarlah, saat kita memberi, mungkin saat ini kita beri dari kekurangan yang kita punya. Tapi percayalah bahwa masih ada orang yang tidak punya. Ingat, mungkin kita kekurangan, tapi masih ada yang tidak punya sama sekali. Jadikan kita punya peran dalam situasi ini. Biarlah kondisi ini kita jalani bersama-sama. COVID-19 dan juga dilema kita bersama. Ada rekan seninaturang kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terjangkit HIV/AIDS. Tidak perlu kita cari dan selidiki kenapa, asal-usulnya, mengapa dia harus kena. Tidak usah. Nah, jadi penutup pada tema kita hari ini, kaya dalam kasih. Dengan nats Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1-15 adalah, menerima adalah berkah, tetapi memberi adalah anugerah. Jangan jadikan memberi itu sebagai kewajiban, tapi mari jadikan memberi itu sebagai kebiasaan. Makna hidup dapat diraih dari apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, tapi bukan didapat. Yang kita dapat itu bisa jadi memang milik kita sendiri, tapi sebenarnya ada bagian-bagian orang lain di dalamnya. Mari berbagi. Selamat berkreasi buat permata kami semuanya. Tetap semangat. Di suasana COVID-19 ini tidak menyurutkan seluruh semangat kita. Mari tetap saling memotivasi, baik di media sosial maupun secara langsung. Dan juga buat teman-teman kami penderita HIV/AIDS dan nafsa, kami bersama dengan kalian. Kami ada buat kalian. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang. Bersama-sama kita bangun spirit kita bersama. Karena yang kita bangun GBKP, kita bangun juga Indonesia dan juga dunia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa tetaplah bergabung di aksi bersama Diakonia Kategorial Melumbar Mere. Untuk menutup kebaktian kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang tetap bisa kami rasakan. Bapak, kami sudah bicara tentang banyak hal, tentang kasih sayang kami kepada teman-teman kami penderita HIV/AIDS dan nafsa. Kami percaya Allah memampukan mereka untuk berjuang pada saat ini, sama seperti kami semua yang terdampak COVID-19, yang saat ini Tuhan percayakan kami untuk bisa menjalaninya. Biarlah Tuhan Yesus ini sanggup kami jalani bersama-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami, bergandengan tangan bersama-sama. Yang saat ini kami PA Permata, biarlah Permata juga mampu menjadi duta-duta kebaikan, duta-duta menjadi obat buat orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Inilah kami Tuhan Yesus, semua keterbatasan kami, ketidakmampuan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya badai pasti berlalu, dan kami percaya Allah akan memulihkan kondisi kami, bangsa kami, bumi tempat kami tinggal, dan diri kami terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus,
Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita sedikit demi sedikit. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu dari Kitab NND nomor 445, bait yang pertama, si pepuluh mua persembahan ta, si indeskeun dage mandi bata, si indekeun ras-ras. Syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami memuji nama-Mu, bersyukur kehadirat-Mu atas setiap hal-hal yang ada pada kami. Kami bersyukur disebut sebagai anak-anak-Mu Bapa. Dari itu tolong kami Bapa, mampukan kami untuk selalu bisa setia pada jalurnya kami. Kami tetap setia pada tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Terimalah ini Tuhan, dan bisa dipergunakan untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun berada, sehingga semua orang bisa mengenal-Mu, semua orang bisa terbantu, dan semua orang bisa termotivasi, sehingga semua orang bisa mengenal-Mu secara luar biasa, dibentuk secara hebat, dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapa, biarlah persembahan kami ini walaupun sedikit, Tuhan terima dengan sangat indah dan sangat harum. Biarlah itu bisa menjadi kekuatan buat kami juga, sehingga apapun yang tinggal di kami itu bisa kami berdayakan, bisa kami manajemen secara baik. Bapa, kami juga berdoa untuk semua permata yang ada di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, kami tetap bersatu hati bahwa kami saling mengasihi satu sama lain. Dan saat ini kami bertekad bahwa kami saling mendoakan satu sama lain. Apapun kondisi teman kami, penderita HIV/AIDS nafsa, mereka tetap teman dan bagian dari diri kami. Kami mencintainya, kami peduli kepada mereka. Kami tetap mengharapkan mereka kuat secara luar biasa dengan bantuan Roh Kudus yang ada bersama mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang potensial ke depannya nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk permata kami, untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk persekolahan mereka. Mari urapi mereka secara luar biasa Bapa. Tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada. Baik yang mereka harus bekerja di saat COVID-19 ini masih berjalan. Kami percaya Tuhan tetap akan melindungi dan melingkupi dia dimanapun mereka berada. Jadikan dari persekolahan mereka, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka mampu menjadi pengubah dan memotivasi orang lain. Biarlah dari kesehatan mereka, mereka bisa menjadi orang-orang yang menyehatkan orang lain juga. Dan permata siap menjadi dari bahasa mereka, mereka bisa menjadi obat buat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, sehat ataupun sakit mereka, tetaplah Tuhan yang berkuasa memberikan yang terbaik kepada mereka. Berikan ketabahan kepada mereka untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan yang saat ini mungkin agak berat. Tapi kami percaya bahwa badai pasti berlalu. Indonesia bisa melalui COVID-19, dan kami berseru kepadamu Tuhan, menyatakan bahwa kami sanggup menjalaninya bersamamu, karena ada Yesus yang menemani kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk tim medis kami yang bekerja sebagai garda terdepan untuk melindungi kami seluruh masyarakat. Mari lindungi mereka Tuhan, keluarga mereka lingkupi Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Biar mereka juga bisa menelurkan ide-ide yang bisa mensejahterakan kami walau situasinya tidak baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami,
Walaupun kami tidak bisa berkumpul, tapi hati kami masih sehati. Kami rindu dengan seluruh teman-teman kami yang tidak kami jumpai sekian lama ini. Biarlah pada saatnya nanti kami akan dipertemukan dalam suasana yang begitu indah, penuh kenyamanan, bebas dari COVID-19, dan kami juga bisa sukacita, berbagi, memberi kepada yang lain. Dan sesuai tema kami Bapa, kami ingin kaya dalam banyak kasih. Jadi cukupkan, mampukan kami Bapa, supaya benar-benar tema kami ini menjadi tekad kami, bahwa mulai hari ini permata-permata sanggup mengayakan dirinya dalam banyak hal, sanggup mencukupkan dirinya dalam banyak hal, sehingga mereka juga bisa berbagi. Sebagai generasi penerus kami Bapa, kami berharap Tuhan lingkupi mereka secara total, pergaulan mereka dan seluruh kebutuhan mereka, jodoh juga, dan semua kebutuhan yang mungkin tidak bisa kami ucapkan, tapi kami percaya Allah bekerja secara luar biasa. Inilah kami Tuhan, biarlah semua doa-doa kami ini Tuhan jawab indah pada waktunya. Biarlah keselamatan kami pun kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Allah akan menjawab doa kami indah pada waktunya. Ampuni dosa kami Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga itu tidak menghalangi seluruh berkat karya pengampunan-Mu, karya keselamatan-Mu, rezeki dan juga anugerah lainnya yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Tetaplah bersama kami Tuhan, menjalani kehidupan kami, dan kami tetap menyatakan bahwa kami percaya Allah akan menyelamatkan dan memberikan terbaik kepada kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan seluruh harapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan ibadah PA kita. Meskipun kita melakukan ibadah PA dari YouTube, kiranya tetap damai sukacita, berkat Tuhan, kasih karunia Allah juga tetap menyertai kita. Teman-teman, ingat terus untuk jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan stay at home. Teman-teman, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.